Sungai. Ayo, semuanya kita berdiri. Ayo, mana Jepon? 11 lagi. Sama-sama ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Hidup di setiap waktu. Semua sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sama sungai sukacitamu ada dalamku. Kembali bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Semua sungai sukacitamu ada dalamku. Kembali bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakan, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakan, melayani Tuhan di dalam cita-citamu. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory.
Jadi padahal ini ibu koordinatornya Ami ini. Ibu koordinatornya Ami ini. Padahal kita mau dengar nih ceritanya Ami. Kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakana. Silakan Kakana. Kita angkat pujian dulu. Hatiku Tuhan, hatiku Tuhan, saat ini menyembahmu Tuhan, masuk keringatmu saat kamu Tuhan, bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur buat hari indah ini Bapa. Kami diberi kesempatan Bapa untuk berkumpul, memuji nama-Mu bersama-sama dalam ibadah pemuda ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami tiba di tempat ini dengan selamat. Sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini firman-Mu tertanam dan berbuah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Jevon, kalau saya kasih begini terdengar, Ji? Saya enggak buka ini. Iya, kedengaran, Ji. Oh, ya. Oke. Ini udah kedengaran dari tadi, Bung. Oh, ya. Sekarang kita mau sharing sama-sama tentang apakah kita tahu apa sih misi Tuhan dalam hidup kita? Nah, ya, misi, berdiri. Aku jadi pendeta ya. Gimana? Begini ya, nggak bisa ya. Aku mundur-mundur. Saya membelakangi Nuari. Nah, jadi, oke. Siapa di sini yang paling lama menjadi seorang pengikut Kristus? Dari kecil, dari jadi orang. Belum masih di awan-awan. Ya, jadi masih di awan-awan sudah jadi mama papa aku Nasrani nih, berarti saya Nasrani nih juga. Siapa yang seperti itu? Selain Miss, saya juga seperti itu. Oke, 2. Ini pelaku-pelaku terlalu lama ini jadi Nasrani nih. Sudah berapa lama jadi pengikut Kristus?
Ah, Suci 2018 ini? dibaptisan. Oh, Cuma duluan dia sering ke gereja, ikut ke sekolah minggu. oh mantap. Sekolah minggunya kalau kemarin nggak ada. Iya, saya enggak ada. Oh, enggak pergi sekolah minggu ada dapat kue. Dulu tuh paling seru kalau sekolah minggu dapat kue. Ah, Kalau potong dari ingat kalau Ah. kami dulu kalau sekolah minggu paling seru karena kita itu ibu pengasuh. Ibu sekolahnya itu ibu pengasuh. oh ya. Ini teriak dari satu di jalan-jalan baru siapa yang tidak pergi sekolah minggu. Pokoknya ditarik, pokoknya harus pergi. Teriak-teriak panggil. Pergi jadi semua. Kalau bukan orang tuanya kita pegang rokan. Oh. Harus. Ibu pengasuh jalan, keliling jalan itu baru semua itu anak-anak pokoknya semua anak pergi sekolah minggu. Seru. Seru. Kalau kakak Ana dulu waktu sekolah minggu ada istilahnya busnya, minibusnya. Jadi kalau siapa terlambat ditinggalkan busnya. Jadi ada anak sekolah minggu yang tidak mandi. Karena mungkin asik kan di bus, kalau main-main di bus. Nah, jadi gara-gara itu tapi enggak apa-apa. Dia awalnya gara-gara naik bus. Nah, karena kita ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Sudah. 5, 6. Oh itu Adik. Lupa yang di sana. 5, 6. Sudah lama menjadi pengikut Kristus. Tahu nggak? Selama kita menjadi pengikut Kristus yang sudah lama, Tuhan itu ngapain sih mau jadi manusia? Menjadi Yesus? Tahu nggak? Atau yang baru mungkin tahu deh. Ngapain sih Tuhan kita menjadi manusia? Dan itu menjadi bumerang bagi teman-teman kita di seberang. Akhirnya mereka kata-katain kita. Ngapain kau bilang itu Yesus adalah Tuhan? Terus ngapain Tuhan jadi manusia? Ada yang tahu nggak? Apalagi yang sudah lama nih jadi Nasrani nih ada pengikut Kristus. Ayo. Natalia, tahu nggak ngapain Tuhan mau datang ke dunia? Cerita sekolah minggu deh. Ayah. Kita punya cerita sekolah. Ayo. Kalau Misma, janganlah. Yang ini. Ini. Yang lain ayo. Ngapain sih? Jangan sampai bilang begini. Yesus, manusia itu bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Loh ngapain dia mau jadi manusia itu Tuhan? Dosa. Ayo masa kau dikalah? Untuk menebus. Makanya coba kita lihat di Yohanes 19 yang online, coba buka di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Siapa lagi? Coba Re, open Nimosai. Re yang baca ya, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang dikatakan Tuhan? Sudah selesai. Ini cerita tentang apa ini? Ngapain Yesus minum anggur? Emang Tuhan waktu itu, Yesus lagi disko-disko sampai minum anggur? Di sini, Yesus disalib. Kenapa dia bilang sudah selesai? Dia tahu, sebelum dia menjadi manusia, menjadi namanya Yesus, Tuhan sudah tahu. Saya ini mau datang ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosanya kita. Makanya ketika disalib, Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Artinya tugasku yang tadi dibilang Nuari, sudah selesai. Jadi sebelum ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, dia bilang apa? Sudah selesai. Apanya sudah selesai? Tugasku sudah selesai. Nah, yang menjadi renungan kita adalah kita pemuda, apakah kita sama suatu waktu seperti Tuhan, seperti Yesus, sebelum kita menundukkan kepalanya kita, menyerahkan nyawanya kita, dengan pedenya kita bilang, Tuhan, sudah selesai. Terus malaikat tanya, apaan sudah selesai kau? Tugas sekolahmu? Pernah nggak teman-teman dengar di berita-berita
masih muda, dia sudah menyelesaikan nyawanya tanpa ada campur tangan Tuhan. Paham nggak maksud saya? Dia bunuh diri. Nah sekarang saya mau tanya nih, dengar nggak? Biasa di berita-berita, kok masih muda kok bunuh diri? Pernah nggak? Selalu. Selalu. Nah kira-kira ini apa yang ya di Facebook ya? Apa yang menjadi penyebab kenapa anak-anak muda lebih mempercepat umurnya tanpa ada campur tangan Tuhan? Kira-kira apa masalahnya kok sampai dia bunuh diri sih? Ada yang tahu? Hah? Apa botak? Bucin apa tuh bucin? Oh, kayak gimana tuh muda cinta? Kayak gitu gimana? Kayak Suci, bukan dia? Atau kayak Jevon, bukan Ji? Ayo apa? Pertama bucin. Kenapa bucin? Karena selalu disuruh-suruh. Kan muda kan disuruh-suruh. Kayak lebih nurut ke cowoknya begitu atau? Oh jadi gara-gara kita terlalu nurut sama pasangannya kita, akhirnya dia bunuh diri gitu. Apa? Sakit hati mungkin ditinggalkan. Nah, waktu saya coba merenungkan ini mengapa anak-anak muda kok bisa bunuh diri? Itu karena saya bilang bucin. Terus saya dengar ada teringat lagu gini. Namaku cinta. Apalagi tuh? Butiran debu. Apa? Aku tanpamu. Butiran debu. Tiba-tiba saya teringat itu lagu. Pernah nggak kalian lihat orang meninggal dan dikremasi? Ada tuh baru-baru nggak salah selebgram yang kalau nggak salah cacat, akhirnya dia meninggal dan dia itu dikremasi. Kalian lihat nggak prosesnya itu? Kremasi, enggak. Kalau dikremasi, dia tuh menjadi apa coba? Hah? Abu, kayak debu toh? Wah, saya langsung saya teringat gini. Aku tanpamu, berarti lagi bucin ini. Toh, aku tanpamu, aku tanpa pacar gue nih. Butiran debu. Wah, bahaya sekali maknanya ini berarti. Berarti gara-gara tadi, karena bucin, putus cinta, menjadi apa? Butiran debu. Jadi enggak salah kalau misalnya salah satu masalah anak muda adalah bucin. Hati-hati jadi butiran debu itu. Makanya jangan ada yang bucin ya. Nah, kenapa dia mau mempercepat hidupnya? Makanya saya bilang tadi, malaikat akan bertanya, apaan selesai kau? Toh, kalau Yesus dia tahu tujuannya. Nah sekarang kita semua anak-anak muda, kita tahu nggak apa tujuannya kita, apa tujuannya Tuhan menciptakan kita? Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Kalau mis jangan ya. Yang anak-anak muda ini ya, ini yang masih anak ini. Kalau mis sudah pasti udah tahu ini. Ada yang tahu nggak? Ngapain sih? Betul tidak? Saya sempat berpikir gini. Oh ya. Jadi gini, sebenarnya minggu lalu saya mau cerita. Berhubung waktu, terus biar Mi Amin yang cerita. Sesinya Amin kemarin itu, ya. Biar Mi waktu juga selalu nantilah saya cerita ini. Ternyata Miss bilang minggu ini ya bawa firman. Di sini saya mau cerita. Dan saya ini yang saya mau angkat. Saya pernah bilang ke Tuhan gini. Tuhan, enak kayak cepet-cepet ke surga. Kalau di bumi mah corona. Itu nggak salah awal-awal corona. Corona, baku berkali tomiki, tuh baku ribut dengan siapa, begitu kan banyak waktu awal-awal corona kan. Itu semua barang-barang kayak egois gitu. Jadi dia membeli banyak barang, takut tidak kebagian. Takut keluar, khawatir. Kalau kita di surga tuh Tuhan enak. Kenapa saya masih di bumi begitu? Jadi istilahnya, cepat mati deh. Saya bilang begitu. Kenapa saya cepat mati ya? Tidak apa-apa Ji, kalau saya muda meninggal tidak apa-apa Ji. Dan tiba-tiba Tuhan respon dan Tuhan bilang gini, tugasmu belum selesai. Nah sekarang, tahu nggak siapa di sini yang sudah tahu? Ini Tuhan kasihkan tugas saya itu apa? Ada yang tahu tugasmu apa sekarang? Jangan sampai kita menjadi pengangguran di bumi. Kasih penuh-penuh saja bumi. Nggak tahu kita mau ngapain di bumi. Nah kalau di firman Tuhan coba kita lihat, ini yang paling umum. Oke, Jevon baca Matius 28. Mereka yang pembacaan kitab ini, 2 orang ya hari ini.
Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Jevon ya. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini itu tujuan umum. Kenapa saya bilang tujuan umum? Sekarang saya tanya, siapa di sini yang bisa melakukan ayat 19? Ayat 19-nya begini. Pergi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku dan baptislah mereka. Siapa di sini sudah pernah baptis orang? Sedih. Saya juga bingung. Padahal ini sebenarnya yang tugas umumnya kita. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Nah, itu yang biasa dilakukan pendeta. Terus saya bagaimana dong? Ternyata waktu saya memahami, oke lah kalau misalnya kita tidak bisa baptis orang, toh tidak ada waktunya. Terus apa tujuanku Tuhan? Kan Tuhan bilang, masih ada tugasmu. Jadi dia mau takut, karena kalau selesai tugasmu sudah nih, kasih end. Dia ambil juga itu, jadi tunggu nomor antrian mungkin lah begitu ya. Kalau selesai nih tugasmu, ya sudah. Nah sekarang, ada enggak dari kita sudah tahu apa tujuannya? Kita ada di bumi, ngapain sih Tuhan? Kita diciptakan sama Tuhan. Kalau Tuhan kan sudah jelas toh, yang tadi Nuari bilang. Tuhan sebelum menjadi manusia, dia tahu. Dia mau menebus dosanya kita. Bagaimana caranya? Dia harus menjadi manusia dulu. Baru dia disalib. Makanya dia bilang, sudah selesai. Nah, di sini mungkin dari antara kita, mungkin ada yang tidak tahu, karena saya juga tidak tahu apa tugasku. Ini kan tugas umum ini, bayangkan. Kita suruh baptis orang. Gimana caranya baptis di? Terus saya masa tidak ada guna-guna aku di bumi? Terus apa tugasku Tuhan? Saya juga pernah sempat begitu, karena saya bingung. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai. Tugas yang mana? Nah, saya pada akhirnya tahu tugasku, karena yang pertama, saya intim sama Tuhan. Saya intim sama Tuhan? Contohnya, 1, 2, ya, 3, berdoa. Nah ini makanya saya akan serempet dengan doa fajar. Saya enggak doa fajar dulu. Kenapa? Karena saya ada mesbah keluarga. Jadi pagi-pagi mesbah keluarga. Jadi kita doa sama-sama. Doa sama-sama. Tapi tahukah kamu, Yesus pernah doa sendiri tidak? Pernah toh? Di mana, Ces? Kita pernah debat gitu. Hah? Yang Gimana? sebelum nanti Yesus ditangkap. Taman apa? Taman bermain? Taman baca? Ya. Sendiri toh? Saya bingung begini. Kalau saya berdoa saya doa sama-sama orang tuaku, nah itu kan doa keluarga. Terus saya seperti Yesus kapan? Nah, jadi sebelum doa fajar yang kita lakukan ini, saya tuh biasa doa itu kalau bukan sore malam. Jadi itu khusus saya pribadi. Nah, karena kita kompak, jadi saya mempercepat waktuku biar kita sama-sama doa fajar. Mungkin teman-teman sendiri bertanya, emang kakaknya bisa dengar suara Tuhan? Saya sudah berapa kali loh dengar suara Tuhan. Siapa di sini yang pernah dengar suara Tuhan langsung? Masih bingung-bingung ya. Bagaimana sih itu suara Tuhan? Banyak. Dan itu pun saya dengar suara Tuhan itu macam-macam. Audible langsung terdengar, dalam mimpi seperti yang tadi suaminya ini di dalam mimpi itu bisa mendengar, atau seperti siapa? Yusuf, penglihatan, mimpi, itu tanda. Itu juga pernah dengar. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya intim. Saya menyisihkan waktunya saya. Jadi kalau misalnya di antara kita belum tahu, Tuhan apa tugasku? Luangkan waktumu. Walaupun ngantuk, saya juga pernah ngantuk. Saya pernah 1 kali, saya mengantuk sekali.
sampai mungkin doa saya mimpi-mimpi mie kapang karena saya tidak kuat doa fajar karena saya bilang saya pikir jam 3 kan, jam 3 saya doa karena jam-jam 5 setengah 6 itu khusus untuk mesbah keluarga saya. Saya bilang, kasih cepat deh biar saya doa, selesai doa sampai saya ada kesempatan tidur, saya bilang gitu. Nah, sampai saya pernah begitu, sampai kayak doa kayak mimpi-mimpi, aduh kayaknya saya ketiduran nih, saya tidak fokus ini. Tapi saya berusaha biar saya intim. Kapan saya intim, saya bisa mendengar lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini yang saya mau saksikan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya? Jadi ini kayaknya saya sudah pernah cerita. Waktu saya sudah detik-detik terakhir selesai kontrak, saya bingung kontrak kerja. Saya mau dilanjut ini atau saya harus keluar? Kalau saya keluar berarti saya siap-siap pengangguran. Kenapa saya bilang pengangguran? Karena saya sama sekali tidak melamar pekerjaan. Padahal waktu itu ada pendaftaran CPNS dan saya waktu itu tidak daftar. Jadi kalau saya murni selesai, berarti saya betul-betul jadi pengangguran. Dan menurut saya itu kayak lucu juga. Karena waktu sebelum saya selesai kuliah, saya langsung kerja. Jadi saya buka toga, saya langsung kerja. Temanku melamar pekerjaan. Nah, saya langsung merasa minder. Waduh, saya putus kerja, selesai kontrak, gue jadi penganggur. Saya tidak pernah nganggur. Karena waktu saya kuliah, semester akhir, saya langsung ditawarkan pekerjaan. Jadi, selesai saya kuliah, langsung saya kerja. Nah, sekarang kalau saya habis kontrak, saya siap-siap nganggur dong. Saya pikir begitu. Kebetulan tiba-tiba kalau nggak salah 2 hari sebelum habis kontrak, bos saya tawarkan saya, Anna lanjut ya. Siapa yang tidak mau kerja ya? Siapa mau menjadi pengangguran coba angkat tangan. Ini berumah tangga, ada pekerjaannya dong. Iya, beda dong. Nah, berarti saya siap ini dong. Kalau saya tolak, berarti saya siap nganggur. Saya dalam hati kecilku, terima deh. Pastilah terima. Siapa sih yang gak mau duit kan? Ujung-ujungnya Tuhan bilang apa? Tidak. Waduh, saya pulang, saya bingung. Makanya tadi saya bilang, itu anak muda biasa mau bunuh diri gara-gara apa? Bucin. Bukannya bucin, guys. Masa depan. Itu godaan setan itu luar biasa. Saya masuk kamar, itu setan kurang ajar. Macam-macam dia kasihkan saya. Langsung saya rebah di tempat itu dan saya langsung dengarkan kata rohani. Dan saya bilang, Tuhan untung saya dekat sama kau. Nah itu. Gara-gara saya sering membiasakan diri untuk bersaat teduh, jadi saya berkomunikasi dengan Tuhan itu baik. Dan saya bilang, Tuhan untung saya dekat sama kau. Kalau tidak, I enemy nih. Karena iblis itu sudah macam-macam ini kasih lihat, Kak. Ya tahu itu maksud saya apa? Bukan saya bucin, bukan. Beda lagi di kasus gini. Masa depanku ini, saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan saya ini Abraham versi perempuan. Abraham pergi, dia tahu nggak tujuannya? Bingung. Saya juga keluar, saya bingung saya mau kemana Tuhan. Dan saya sempat konflik sama mama saya. Mama saya bilang gini, keluar kerja, cari pekerjaan di luar. Tapi saya bingung, Tuhan suruh saya di sini. Coba. Berarti saya kan istilahnya, wah kurang ajar ini anda tidak mau dengar-dengaran sama maknya nih. Saya bingung di situ, saya harus keluar, saya harus kerja di luar. Tapi Tuhan bilang, saya harus ke sini, saya harus tinggal di rumah. Ternyata saya disuruh Tuhan kerja di rumah. Dan di situ detik-detik corona muncul. Bayangin saya jatuh jadi penganggur, ditimpa tangga lagi. Tuhan, saya kan sudah di rumah, ya kan? Untuk kerja di rumah. Nah, sedangkan usaha orang tuaku agak mendet-mendet karena corona. Aduh, susah sekali. Makanya mama saya bilang, kerja mau di luar begitu, cari yang di luar. Sedangkan Tuhan bilang, saya harus di dalam. Saya bingung, ini Tuhan maunya apa sih? Ternyata tujuannya Tuhan ke saya, itu tujuan kecil. Ya, jadi setiap kita punya ada tujuan-tujuan yang kecil. Kalau yang besar yang tadi, yang kita baca, Matius 28. Tapi ada setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda. Tujuan kecil yang berbeda-beda. Saya punya berbeda dengan Muari, Suci. Kayak begitu, pasti ada yang berbeda-beda. Jadi saya bilang, sudah saya ikuti apa maunya Tuhan. Karena saya waktu itu mencoba setia dan sampai ini lagi. Tuhan bilang, diam Anna. Karena sempat saya bertengkar sama mama saya. Aduh mulut tuh gara-gara itu. Mama kenapa nih dia suruh keluar.
Dan Tuhan bilang ke saya, diam. Dan akhirnya saya diam, saya udah deh, gue nurut deh. Terserah mama saya mau berkote-kote, saya diam saja. Tahu nggak kenapa saya tidak hadir waktu minggu kedua? Ada yang tahu saya yang tidak hadir minggu kedua? Baru saya sadar. Kenapa Tuhan mau saya diam di rumah, kerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi waktu itu kalau bukan hari Senin, hari Selasa, ada staf kampus, dan itu bukan kampus saya. Walaupun sama-sama politeknik, dia hubungi saya. Dan dia minta saya jadi narasumber. Saya enggak pede dong. Nah, saya langsung bilang gini, ke bapak saya. Karena bapak saya kan istilahnya, dia istilahnya datonya gitu kan. Karena dia minta menjadi narasumber sus kedelai. Kalau itu bapak saya yang punya jurusan itu kan. Kalau saya kan masih berapa tahun mendalami ini usaha orang tua saya. Ujung-ujungnya bapak saya lempar ke saya. Kau mana? Sudah nih. Daripada kita ribet, dan ternyata ini mahasiswa. Jadi saya bilang, oke, kalau kamu mahasiswa kan enak. Mungkin enak kalau misalnya narasumbernya juga gaul kan begitu. Oh ya, nggak apa-apa saya. Waktu saya, itu hari Sabtu, makanya saya tidak ikut ibadah. Waktu hari Sabtu, saya menjadi speaker kedua atau narasumber kedua. Jadi waktu itu Zoom, seperti ini Zoom. Ada juga, kalau nggak salah, di Instagram dia live, dengan YouTube kalau nggak salah juga. YouTube, saya nggak tahu kalau Instagram dan Facebook. Tapi YouTube dengan Zoom itu ada. Nah, saya, ya karena saya pikir, saya kan anak muda coy toh. Dan saya pikir juga, ya katanya Politeknik Goa, pertanian Goa, jadi saya keluarkan semua bahasa-bahasa Makassarku. Di sesi pertanyaan, baru saya sadar, ternyata saya menjadi speaker nasional. Tahu nggak speaker nasional? Ternyata se-Indonesia yang dengar saya. Mahasiswa se-Indonesia. Kalau nggak salah, orang pertama itu dia dari Lombok. Waduh, berarti gue tadi bicara Makassar, dia ngerti nggak ya? Saya keluarkan logat-logat. Sampai bapak saya bilang gini, Ana, nggak tahu gitu kan? Kok bilang di kan kalau bahasa Makassar ada di kayak gitu, kayak begitu loh. Apa kok bilang itu? Saya tidak tahu bahwa saya itu di saat itu saya jadi speaker nasional. Bayangin, saya enggak sampai pikir begini. Setahu saya untuk menjadi speaker nasional kita harus kan dari awal, toh, kecil-kecil. Dari kayak gini-gini dulu toh, terus kayak mungkin Sulawesi Selatan. Mungkin antar Goa, Maros, toh, terus Sulawesi Selatan, Sulawesi, baru Indonesia, untuk internasional lagi. Bayangkan Tuhan mau membawa saya sampai ke titik langsung ke nasional. Coba saya tidak dengar suara Tuhan. Tuhan, saya mau kerja di perusahaannya orang. Saya tidak mau dengar apa yang kau mau deh. Susah kayak ini, pengangguran kayak ini. Kalau saya tidak mendengar suara Tuhan, berarti saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaksi. Karena di saat itu saya tuh betul-betul bersaksi, sebenarnya tuh kayak bersaksi karena kayak perjalanan hidup yang saya ceritakan kemarin. Jadi saya tuh bersaksi ke mahasiswa se-Indonesia, Politeknik se-Indonesia. Coba kalau saya tidak ikut maunya Tuhan, saya tidak dapat kesempatan untuk menjadi speaker. Dan itu tujuannya Tuhan. Kita mau, makanya ada dibilang gini, jadilah garam dan terang. Di mana itu Tuhan? Itu setiap orang berbeda-beda. Saya dapat kesempatan menjadi garam dan terang itu waktu di momen itu. Bayangkan mahasiswa se-Indonesia. Saya pun kaget waktu ada pertanyaan. Yang kedua, honor yang gede. Jadi speaker tuh ada juga honornya loh, gajinya. Saya bilang, Pak, gak salah Jini. Saya tuh dapat honor yang besar. Kenapa? Se-Indonesia. Jadi itu panggilan saya. Saya dipanggil, tujuan saya yaitu di rumah. Saya harus menjadi berkat melalui pekerjaan saya. Terus menuari apa? Suci apa? Dan takut. Natalia apa? Kan kita bingung. Caranya itu tadi. Kita harus saat teduh atau doa apa aja.
Walaupun ya begitu Mi, banyak godaan, tapi berusaha. Sampai kalian dapat titik di mana kalian itu bisa mendengarkan suara Tuhan, apa sih maunya Tuhan. Jangan sampai kita di bumi cuma kasih full bumi dan kita menjadi pengangguran. Di saat waktunya kita dipanggil Tuhan, kita nggak ngerti, ini tugasku sudah selesai nggak ya? Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada yang mau memberikan siang. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya? Mau bersaksi melalui ujian, boleh juga. Ya. Ayo, siapa nih? Yang berkuasa Yesus Tuhan, Kau Raja.
Oh,